Halo brother semua, kembali lagi di channel Automoto. Siapa sih dari kalian yang nggak kenal dengan varian KTM Duke? KTM Duke dikenal secara luas sebagai sport naked besutan KTM yang mempunyai ciri khas desainnya yang begitu radikal, futuristik, serta modern nih bro. Sebut saja Duke 125, Duke 250, Duke 400, Duke 700, dan Super Duke 1230. Demi melengkapi varian Duke-nya, KTM pun belakangan ini baru saja merilis produk terbarunya nih bro. Sosok motor tersebut adalah KTM Duke 990. Mari berkenalan dengan sosok motor yang satu ini dan ada 9 hal yang harus kalian ketahui tentang KTM Duke 990 yang mendapatkan julukan The Sniper nih bro. Tak bisa dipungkiri, keluarga KTM Duke mempunyai ciri khas yang membuat mereka berbeda dengan sport naked kebanyakan. Sosok KTM Duke selalu mampu membius siapapun yang bertemu dengannya di jalan nih bro. Tak jauh dengan tradisi desain Duke, New KTM Duke 990 juga menganut garis desain yang serupa. Tengok saja, desain dari depan hingga ke belakang yang begitu tajam, futuristik, mengintimidasi, dan selalu sangar nih bro. Dari depan, kita dapat melihat sosok headlamp terbaru, headlamp LED yang dikawal di RL, di samping kanan dan kirinya, yang menampilkan kesan seram dan angker sekaligus futuristik. Mundur ke belakang, ada tarikan strut tajam dan futuristik mengapit tangki berkapasitas 14,8 liter. Semakin ditarik ke belakang nih bro, tarikan desain tajam dan tegas dapat kita saksikan menambah kesan futuristik, tajam, dan penuh intimidasi. Motor yang satu ini tetap menggunakan jok model split seat, yakni jok yang terpisah antara pengendara serta pemboncengnya. Rangka belakang atau subframe dibuat sangat jelas dengan bodi belakang KTM Duke 990 2024 yang minimalis. Sedangkan untuk lampu belakang dibuat cukup kecil menyesuaikan ujung bodi belakang yang meruncing. Begitupun dengan spakbor belakang yang nampak sangat pendek dan minimalis. Di bagian bawah, terdapat knalpot dengan dimensi yang tidak terlalu besar pada bagian samping kanan roda belakang. Benar-benar bahasa desain khas KTM di mana tajam dan runcing adalah identitas brand yang satu ini. Mimin pun bisa dibuat takjub sekaligus ngeri ngelihat sosok KTM Duke 990 nih bro. Pada bagian mesin KTM Duke 990 menggunakan mesin 2 silinder paralel twin 4 langkah liquid cooled dengan bor 92,5 mm dan stroke 70,4 mm menjadikan mesin baru ini berkapasitas 947 cc. Mesin ini diklaim oleh KTM sanggup memuntahkan tenaga sebesar 123 horsepower pada 9.500 rpm. Sementara torsi puncak pada motor ini mencapai 106 Nm pada 6.750 rpm nih bro. Mesin ini sendiri merupakan mesin yang benar-benar baru dibandingkan mesin KTM 880 yang telah ada di pasaran pada kala ini. Pada sektor sasis, KTM Duke 990 menggunakan model rangka baru dengan chromium molybdenum steel frame yang juga sekaligus meninggalkan kebiasaan menggunakan trellis frame nih bro. Pada bagian subframe, KTM Duke 990 menggunakan bahan aluminium diecast. Lanjut ke bagian swing arm, KTM pun juga menggunakan aluminium swing arm yang ringan namun kuat. Hal ini jelas mengurangi bobot keseluruhan motor ini. Pada sektor suspensi, KTM mempercayakan KTM Duke 990 dengan suspensi racikannya sendiri yang kita kenal sebagai WP Suspension. KTM Duke 990 menggunakan suspensi WP Suspension dengan diameter 43 mm fully adjustable pada bagian depan dan fully adjustable rear monoshock pada bagian belakang. Travel suspension depan mencapai 140 mm dan travel suspensi bagian belakang adalah 150 mm. Selanjutnya bagian fitur. Fitur yang diberikan pada KTM Duke 990 ini begitu berlimpah dan gak main-main nih bro. Sebut saja ride by wire, serta riding mode di mana pengendara dapat memilih 5 mode berkendara yang sesuai dengan preferensinya masing-masing. 5 riding mode tadi terdiri dari street mode atau di mana motor memiliki tenaga penuh, traction control, serta front wheel lift yang terbatas dan dengan respon gas yang begitu mudah. Selanjutnya sport mode, di mana mode ini mampu meningkatkan pengalaman berkendara dengan kontrol gas yang lebih tajam dan beberapa wheel slip. Ketiga, rain mode, yang memberikan traction control maksimal dan mengurangi daya mesin dalam kondisi basah, serta performance mode dan track mode sebagai opsional, di mana
Dua mode terakhir ini berfokus pada penggunaan di sirkuit nih bro. Selain riding mode, motor ini juga sudah dibekali dengan LCD TV dengan dimensi 5 inch. Pengendara dapat menghubungkan sang motor dengan smartphone melalui KTM Connect. Untuk menghentikan laju motor yang lumayan beringas, KTM menawarkan kaliper 4 piston radial dengan dis depan ganda berdiameter 300 mm. Sedang pada sektor pengereman bagian belakang menggunakan kaliper 2 piston dengan dis berukuran 240 mm. KTM sendiri mengklaim jika desain disc brake pada motor ini telah direvisi dan menghasilkan bobot yang lebih ringan. Desain baru disc brake ini sendiri diklaim oleh KTM sanggup memangkas bobot disc hingga 500 gram loh bro. Lumayan jika dipikir-pikir, mengingat pemangkasan bobot walau 1 gram akan meningkatkan power to weight ratio pada motor ini. Dari segi dimensinya jelas motor satu ini tergolong cukup besar, meskipun menggunakan mesin 2 silinder. Memiliki berat kosong 179 kg, tentu saja sudah termasuk oli dan cairan pendinginnya ya bro. Sementara bobot penuhnya adalah 190 kg. Hal ini sudah termasuk dengan bensin 14,8 liter di dalam tangkinya. Tinggi joknya sendiri adalah 825 mm. Untuk sektor ban, KTM Dux 990 menggunakan ban depan berukuran 120/70 ring 17 dan pada bagian belakang menggunakan 180/55 ring 17. Bannya sendiri menggunakan Bridgestone S22. Terdapat dua warna yang ditawarkan oleh KTM nih bro, yaitu Orange Factory KTM serta hitam. Belum ada informasi harga dari dua varian warna KTM ini, mengingat KTM Dux 990 baru saja dirilis tak sampai seminggu yang lalu bro. Jadi itulah penjabaran Min Auto tentang KTM Dux 990. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan like, komen, serta subscribe. Terima kasih banyak. Salam Automoto.